Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai persamaan diferensial orde 1, yaitu terkait menentukan solusi dari persamaan diferensial orde 1 menggunakan metode separasi variabel atau pemisah variabel. Nah, di sini yang kita bahas lebih umum memang terkait persamaan diferensial orde pertama ya. Nah, seperti yang kita ketahui dan telah kita pelajari sebelumnya, bahwa bentuk umum dari persamaan diferensial itu adalah dg per dx sama dengan fx, y ya. Nah, di sini kalau kita lihat bentuk umumnya di sini, sementara untuk mencari solusi dari persamaan diferensial itu biasanya kita menggunakan integral ya, faktor integrasi atau menggunakan metode integral seperti itu. Nah, di sini pencarian solusi menggunakan metode integral atau solusi dengan integral itu apabila fx, y-nya atau persamaan diferensialnya itu dy per dx-nya itu sama dengan gx ya, seperti itu. Ini artinya bahwa hal itu terjadi ketika f itu tidak bergantung pada y, atau fx, y-nya itu hanya bergantung pada x, seperti itu. Maka solusinya itu menggunakan cara integrasi atau dengan cara mengintegralkan kedua ruas. Contoh nih ya, contoh solusinya seperti ini. Misalnya kita punya dy per dx nih, ini dy per dx sama dengan gx, maka solusinya itu adalah dengan cara mengintegralkan dy per dx, jadi mengintegralkan kedua ruas, jadi integral dy dx sama dengan integral gx. Nah, di sini ini kita integrasinya terhadap dx, semuanya terhadap dx, karena tadi fx, y-nya itu tergantung atau bergantung pada x, seperti itu. Jadi diperoleh y sama dengan integral dari dy dx itu adalah y, dan integral dari gx itu adalah gx. Nah, gx di sini ini merupakan anti turunan dari gx. Nah, kalau misalnya kita udah belajar belajar tentang kalkulus integral, kita udah paham ya bagaimana cara mengintegrasi sebuah fungsi. Nah, integrasi dari sebuah fungsi itu apabila kita ingin mencari anti turunan dari sebuah fungsi, seperti itu. Nah, contoh di sini ada dy per dx sama dengan 1 plus e pangkat 2x. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial. Nah, karena ini kita lihat fungsinya itu adalah fungsi yang memang bergantung pada x, atau fx, y-nya itu adalah gx, maka di sini bisa kita tentukan dengan integrasi, dengan faktor integrasi, atau dengan cara mengintegralkan kedua ruas. Maka di sini kita integralkan dy dx ya, dy dx dx sama dengan integral 1 plus e 2x dx, seperti itu. Nah, di sini integral dari dy dx kan sama dengan y, sementara integral dari 1 itu kan x ya. Nah, integral dari e 2x itu sama saja dengan 1 per 2 e eksponen 2x plus c. Kenapa plus c di sini? Karena di sini integral tak tentu ya. Maka di sini ditambahkan dengan konstanta. Nah, di sini ini bisa dikatakan sebagai solusi umum. Kita sudah belajar kemarin tentang solusi umum dan solusi khusus. Solusi umum itu ketika solusi dari sebuah persamaan diferensial itu mengandung konstanta, seperti itu. Nah, di sini karena di sini mengandung konstanta dan ini integrasinya terhadap integral tak tentu, maka di sini tentunya harus plus c. Maka mengandung konstanta, maka ini dikatakan sebagai solusi umum. Masalah pengintegralan kalian sudah membahasnya atau sudah
belajar di kalkulus integral ya. Jadi di sini saya tidak akan membahas lagi mengenai cara pengintegralan. Artinya kalian sudah dituntut sudah paham bagaimana cara mengintegralkan sebuah fungsi, baik itu adalah fungsi kuadrat, fungsi polinom, fungsi trigonometri maupun fungsi eksponensial seperti itu. Nah, di sini kita beralih, kalau tadi kita menentukan solusi itu dengan integral atau mengintegralkan kedua ruas. Nah, sekarang yang kita akan bahas yaitu mengenai separasi variabel atau memisahkan variabel ya, dimana terkadang fungsi itu tidak hanya bergantung pada X semata tapi juga bergantung pada Y. Nah, di sini dikatakan jika f(x) y bergantung pada f(x) y dapat difaktorkan ke dalam fungsi perkalian antara fungsi x dan fungsi y, maka persamaan diferensial tersebut dinamakan persamaan diferensial dengan variabel terpisah, seperti itu. Jadi di sini kita mendapatkan sebuah fungsi di mana fungsi persamaan diferensialnya itu merupakan perkalian antara fungsi X dan fungsi Y, seperti itu. Nah, di sini ketika kita punya masalah seperti ini, ketika dy per dx-nya itu merupakan gx kali hy, seperti itu ya. Nah, contoh ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama, jika dy dx-nya sama dengan y kuadrat x eksponen 3x plus 4y, maka di sini kita bisa merubah fungsi ini menjadi dua buah perkalian fungsi ya, dua buah perkalian fungsi atau memfaktorkan fungsi ini. Jadi y pangkat 2 e 4y dikali x dikali e eksponen 3x, seperti itu. Maka di sini ini adalah fungsi hy-nya dan di sini fungsi gx-nya. Nah, di sini kalau untuk fungsi eksponensial itu sendiri, kalau kita punya e pangkat 4y dikali dengan e pangkat 3x, itu kan artinya e pangkat 4y plus 3x ya. Itu di eksponensial ya. Maka di sini bisa kita sederhanakan seperti ini. Nah, yang seperti ini artinya dia bisa menggunakan metode separasi atau pemisahan variabel. Sementara harus diperhatikan lagi ketika di sini. Nah, ketika fungsinya, contohnya fungsi seperti ini, dy per dx sama dengan y plus sin x. Nah, ini adalah sebuah contoh yang tidak bisa dipisah atau difaktorkan. Jadi nanti kita akan menggunakan metode yang lain, bukan menggunakan metode separasi variabel seperti itu ya. Ini merupakan contoh-contoh persamaan diferensialnya saja, belum kita mengaplikasikan metode separasi variabel tersebut. Nah, di sini, untuk poin yang ini, untuk poin I ya, untuk poin I, apabila kita mempunyai masalah-masalah seperti di poin I, apabila persamaan diferensial itu bisa kita faktorkan atau bisa kita bisa kita pisahkan menjadi sebuah fungsi y dan fungsi x, maka kita bisa menentukan solusinya seperti itu. Nah, bagaimana kita menentukan solusinya? Yang pertama, pandang bahwa dy dx itu sama dengan gx dikali hy ya. Setelah itu kita harus membagi dy per dx ya, membagi kedua ruas dengan hy, maka akan diperoleh py dy dx sama dengan gx. Nah, dengan kata lain, py ini apa? Py ini adalah 1 per hy ya. Jadi permisalan 1 per hy itu adalah py. Maka di sini y-nya itu sendiri kita misalkan sebagai vx ya. Maka kita dapat pvx dikali f aksen x dari sini ya, dari fungsi ini ya. Jadi y ini kita ubah menjadi vx, di mana dy per dx itu kan y aksen ya. Nah, dy dx itu y aksen, maka di sini menggunakan v aksen x.
dan Gx sendiri tetap Gx, maka kita integralkan kedua ruasnya. Pada saat kita integralkan kedua ruasnya, P Vx V aksen X dx terhadap X ya, ini ya, terhadap X, karena kita rubah tadi menjadi di sini menjadi dy dx x gx. Kita rubah ke posisi awal lagi. Setelah kita pisahkan, kita rubah ke posisi awal seperti itu. Maka di sini kita peroleh nah, kita tahu bahwa dy dx itu sama dengan v aksen x kan, maka dy sendiri sama dengan v aksen x kali dx. Maka di sini v aksen x-nya sendiri, v aksen x dx kita ubah menjadi dy. Seperti itu. Jadi py dikali dy sama dengan integral gx dx. Maka di sini py dy itu integralnya adalah hy, sementara gx dx adalah gx, di mana di sini hy itu merupakan anti turunan dari py, dengan gx itu sendiri anti turunan dari gx, seperti itu. Nah, kita tahu bahwa integral itu kan kalau misalnya kita mengintegralkan misalnya 2x plus 4 dy, maka ini tidak bisa kita integralkan. Karena apa? Karena kita menganggap ini adalah konstanta, karena ini diintegralkan terhadap y. Makanya kita di sini untuk persamaan diferensialnya kita pisah antara y dan antara x. Makanya di sebelah kiri kita terhadap y, di sebelah kanan terhadap x, seperti itu. Inilah yang disebut sebagai metode separasi atau pemisah variabel. Artinya variabel y dan variabel x-nya dipisah menjadi dua ruas yang berbeda, seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh ya, biar lebih bisa memahami. Di sini diminta untuk menentukan solusi persamaan diferensial, di mana di sini ada persamaan diferensialnya adalah x dikali y aksen sama dengan 5y ya. Ini adalah sebuah persamaan diferensial. Nah, di sini ya, di sini ada x dikali y aksen sama dengan 5y, berarti y aksen itu sendiri kan sama dengan dy per dx ya, sama dengan dy per dx. Maka di sini x dikali dy per dx sama dengan 5y. Kenapa di sini tinggal x dy dengan 5y dx? Di sini sama saja dengan x dy per dx ya, sama dengan 5y. Maka ini kita kalikan ke sini jadi x dy sama dengan 5y dx. Setelah itu kita bagi kedua ruas dengan y, maka kita dapat yx ya, kita bagi dengan yx, maka kita dapat x dy per yx 5y dx per yx. Maka ini bisa kita coret, ini kita coret, dapat hasilnya dy per y sama dengan 5 per x dx. Nah, ini yang kita peroleh. Kita peroleh di sini. Ya. Setelah itu, kan ini udah terpisah nih antara variabel y di sebelah kiri, variabel x-nya di sebelah kanan. Maka setelah itu kita integralkan kedua ruasnya. Berarti kita pindah lagi ke apa? Ke bagaimana cara menentukan solusi dari sebuah persamaan diferensial, yaitu mengintegralkan kedua ruas. Integral dy per y sama dengan 5x per dx ya. Oke. Hapus dulu. Di sini dy per dx. Nah, di sini ada setelah dy per dx itu kan dy per dx, dy per y itu kan sama saja 1 per y dy ya. Kita tahu bahwa integral 1 per x itu sama dengan ln x, maka integral dari 1 per y itu sama dengan ln y ya.
logaritma. Ingat lagi pengintegralan. Saya sudah menghimbau berkali-kali agar kita di sini dituntut untuk bisa menggunakan atau bisa mengerjakan integral. Artinya apa yang kalian telah dapatkan pada saat mata kuliah kalkulus integral itu harus diaplikasikan di sini, seperti itu. Jadi kita tidak akan mengulang lagi yang namanya bagaimana sih cara mengintegralkan sebuah fungsi, tapi kita sudah mengaplikasikannya ke sini, seperti itu ya. Jadi diingat lagi untuk integralnya, untuk materi-materi integralnya diingat-ingat lagi. Nah, di sini ada konstanta 5. Kenapa di sini bisa dikali 5? Kalau kita punya 5x, integral 5x atau integral ax itu sama saja dengan a kali integral x dx kan? Karena ini adalah sebuah konstanta ya. Jadi di sini integral 1 per x berarti 5 dikali ln x plus c. Kenapa pakai plus c? Yaitu karena di sini adalah integral tak tentu, seperti itu. Setelah dapat ln y sama dengan 5 ln x, maka kita pindahkan. Jadi ln y min 5 ln x. Nah, kita ingat lagi, kalau kita punya ln a min ln b itu sama saja dengan ln a per b. Logaritma sama halnya dengan sifat logaritma. Maka di sini diperoleh ln y min 5 dikali ln x itu sama dengan ln y per x pangkat 5. Ini kenapa x pangkat 5? Kita tahu bahwa a ln x itu sama dengan ln a pangkat x ya. A ln x itu sama saja dengan ln x pangkat a, seperti itu. Maka di sini 5 ln x itu sama saja dengan ln x pangkat 5. Setelah dapat, kalau kita punya c ya, di sini c itu sama saja dengan ln e pangkat c. Karena ada sifat dari ln e pangkat c, ln e pangkat a itu sama dengan a, seperti itu ya. Jadi sifat-sifat seperti itu harus dikuasai ya. Jadi di sini didapat berarti ini ln berarti dicoret ln-nya atau kita bagi, berarti diperoleh y per x pangkat 5 sama dengan e pangkat c atau eksponen c. Maka di sini y dikali eksponen c dikali x pangkat 5. Karena c itu konstan, maka e pangkat c juga adalah konstanta. Maka di sini e pangkat c kita misalkan adalah c, maka y sama dengan c dikali x pangkat 5. Nah, ini sekali lagi ini merupakan solusi umum. Kenapa solusi umum? Karena di sini masih terdapat konstanta, seperti itu ya. Itu untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, di sini ada y sama dengan ky ya. Maka di sini langkah pertama kita harus pisahkan ya, variabel y, variabel x. Maka di sini y aksen itu dy per dx sama dengan k kali y ya. dy per dx sama dengan k kali y. Ini kali di sini berarti dy sama dengan k kali y per dx. Kedua ruas kita bagi y, maka dy per y sama dengan ky per dx per y coret, maka tinggal dy per y sama dengan k dx ya. Nah, di sini kita integralkan. Setelah ini dapat, yang ini dapat, nah, maka kita integralkan ya. Setelah itu kita integralkan. Integral dy per y tadi 1 dy per y itu sama dengan 1 per y dy kan, berarti ln y. Integral k dx, k itu adalah konstanta, maka k dikali integral dx, maka hasilnya adalah kx ya. Nah, ln y sendiri sama dengan kx ya. Kalau kita jadikan bentuk
ln, maka ln E pangkat KX ya. Di sini kan plus C. Plus C itu sama saja dengan C-nya, C itu sendiri kita ubah menjadi ln, maka ln E pangkat C. Karena di sini penjumlahan, maka sama saja dengan ln E KX dikali E C. Ya, itu sifat dari logaritma ya. Maka di sini kita dapat ln, kita coret, maka hasilnya adalah y ya. Y E eksponen KX dikali eksponen C. Eksponen C itu sama dengan C karena ini merupakan konstanta ya. Maka di sini Y sama dengan eksponen KX dikali C, seperti itu. Ini juga merupakan solusi umum, seperti itu ya. Nah, itu bagaimana caranya kita menentukan solusi dari sebuah persamaan diferensial menggunakan separasi variabel atau pemisah variabel. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan terkait materi kita mengenai separasi variabel ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.